Pernah nggak sih kalian membayangkan satu hari nanti ada kampung Inggris di ibu kota baru kita, di mana tiap penduduk lokal ngobrol pakai English but native speaker? Bayangkan desa kecil berubah jadi tempat di mana kamu bisa langsung praktek small talk dengan warga sambil ngobrol tentang kopi lokal. Seru kan? Tahu nggak, waktu libur lebaran kemarin, ribuan warga menyerbu IKN cuma untuk jalan-jalan. Kenapa ya? Pada hari kedua Idul Fitri, tercatat sekitar 8.000 pengunjung memadati KIPP IKN. Sejak 27 Maret sampai 5 April 2025, jumlah kunjungan kumulatif menembus 64.105 orang. Dengan puncak harian 14.104 pengunjung pada 3 April. KIP IKN dipadati pengunjung hingga kepadatan kendaraan sempat terjadi, menggambarkan antusiasme tinggi masyarakat. Otorita IKN menambah jam operasional, armada bus pariwisata, lokasi parkir alternatif, Bank Indonesia, arah Hunian Ascent, sekitar RS Hermina, dan simulasi alur kunjungan agar pembangunan tak terganggu. Tim pengamanan Hari Raya Idul Fitri disiagakan untuk memastikan kenyamanan dan keamanan pengunjung. Pengunjung diwajibkan registrasi melalui aplikasi IKNOW untuk memudahkan pengaturan kapasitas. Mengapa otorita IKN memilih konsep Kampung Inggris? Apa bedanya dengan Kampung Inggris Pare di Jawa Timur? 2 hektar di Desa Semoy 2 disiapkan sebagai pusat pilot project pembinaan bahasa Inggris dengan menggandeng lembaga kompeten. Bukan hanya 2 hektar, melainkan seluruh desa di sekitar IKN akan difasilitasi agar penduduknya fasih berbahasa Inggris. Metode percakapan, conversation, menjadi inti, bukan sekadar grammar, sehingga warga terbiasa ngobrol dengan turis asing. Turis asing juga diundang mengunjungi Kampung Inggris dan berinteraksi dengan warga, menciptakan situasi immersion yang alami. Lalu bagaimana caranya biar warga lancar English tapi tetap cinta bahasa Indonesia dan lokal? Otoritas IKN merumuskan 3 pilar dalam Trigatra Bangun Bahasa. 1. Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Semua penamaan tempat, petunjuk arah, dan dokumentasi resmi akan menggunakan bahasa Indonesia untuk menegaskan identitas nasional di ibu kota baru. 2. Pelestarian bahasa daerah, suku Pasir Balik. Wilayah suku Pasir Balik di Sepaku akan dijadikan living museum atau desa budaya untuk melestarikan kearifan lokal. Tokoh adat dilibatkan dalam setiap event resmi dan konsultasi publik, memastikan suara komunitas lokal didengar dan budaya mereka dipertahankan. 3. Penguasaan bahasa asing. Program konversasional di kampung, Inggris dilengkapi kegiatan rutin Friday English Fun untuk pelajar SD, melatih speaking, game, kuis, hingga English Market Day. Kedepannya, peserta Kampung Inggris akan mendapatkan sertifikat Language Tourism Destination untuk mendongkrak daya tarik pariwisata IKN. Kalau global tourism udah gila-gilaan, apa IKN bisa berenang di arus internasional? Menurut UNWTO, animo global melonjak 11% dibanding 2023 dengan 1,4 miliar. Kedatangan hampir menyamai angka 2019. Subregion Asia Tenggara sudah meraih 88% tingkat kunjungan pra-pandemi, menyusul pelonggaran kebijakan perjalanan dan tingginya permintaan pasar Australia, China, dan Eropa. Pemulihan pariwisata global membuka peluang destinasi baru.
IKN berpotensi menjadi magnet turis asing dengan konsep kota hutan plus cerdas plus bahasa internasional. Untuk menangkap gelombang ini, kesiapan pelayanan, infrastruktur, dan sumber daya manusia wajib optimal. Siapa sih yang paling banyak datang ke Indonesia? Dan berapa jumlah total turis kita? BPS mencatat kumulatif kunjungan Wisman 12.658.048, naik 20,17% dibanding 2023, tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Tercatat dominasi beberapa negara asal. Malaysia 15,96%, Australia 11,86%, Singapura 11,3%, dan Tiongkok 7,81%. Mendominasi kunjungan pada November 2024. Provinsi Bali menyambut sekitar 6.333.360 wisatawan asing sepanjang 2024, melewati rekor 2019, 6,28 juta, menyumbang 70% PDR pariwisata daerah dan menunjukkan kestabilan posisinya sebagai top destination. Apa aja sih tantangan bikin warga Desa Semoy 2 lancar English sama sambut turis asing? 1. Sumber daya pengajar. Otoritas IKN menggait lembaga kompeten untuk program pembinaan intensif agar warga cepat mahir conversational English. Langkah krusial supaya interaksi dengan wisatawan terasa alami. 2. Infrastruktur and access. Jalan dan transportasi. Pembangunan jaringan jalan, DKIPP dan penataan kawasan, sepaku senilai triliunan rupiah. Memastikan konektivitas lancar. Bandara Nusantara, airport baru berkapasitas besar. Runway 3.000 m siap menampung narrow hingga wide body aircraft. Mempercepat arus turis internasional. Homestay dan fasilitas penunjang. Perlu disiapkan penginapan bilingual, signage multilingual, dan layanan transportasi lokal yang ramah wisatawan asing. 3. Keberlanjutan budaya. Upaya pelestarian bahasa suku Balik melalui lomba pidato, living museum, dan ekstrakurikuler di sekolah. Memastikan warisan lokal tidak tergerus overkomersialisasi. Dengan sinergi data global, tren domestik, dan kesiapan lokal, IKN punya pijakan kuat untuk berenang di arus internasional, asal semua pilar, bahasa, infrastruktur, dan budaya saling bertaut dengan harmonis. Dengan konsep kota cerdas, kota hutan, dan kota spons, IKN bukan cuma soal gedung megah, tapi juga komunitas global yang bersahabat. Bangkitkan rasa bangga, tunjukkan kalau kita siap jadi tuan rumah dunia. Kalau kamu terinspirasi sama ide kampung Inggris di IKN, like video ini, subscribe channel kami, dan komen di bawah. Topik menarik, apalagi yang mau kamu bahas seputar pariwisata dan budaya Indonesia. Jangan lupa aktifkan notification bell biar nggak ketinggalan video terbaru seputar travel, budaya, dan inovasi kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.